Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa. Dibanding makhluk lainnya, manusia diciptakan sempurna karena diberikan akal dan pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Penciptaan manusia menjadi salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan semata, seperti makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginannya bersifat jasmaniah. Sementara setan diciptakan hanya bekal nafsu sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah. Sementara manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam ketarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk patuh pada Allah. Bisa seperti hewan yang hanya mementingkan keinginan jasmaninya, ataupun bisa seperti setan, hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata dirinya. 4 permata ini disebutkan Rasulullah dalam hadisnya, sebagaimana dikutip dalam Ihya Ulumuddin, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Adapun penjelasan keempat permata tersebut sebagai berikut. Pertama, akal. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan batil, mana yang patut atau tidak, mana yang harus dikerjakan atau ditinggalkan. Ibnu Hajar Asy-Syiqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad mendefinisikan akal sebagai berikut, yang artinya permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan batil. Kedua, agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak, dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif atau lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat pengendali atau malu, serta membuahkan amal saleh. Ketiga, malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi 2, yakni hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan aurat dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah, yang artinya ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut pada Allah. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu, wajar jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, yang artinya malu itu bagian dari iman. Keempat, amal soleh.
Amal soleh yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya yang kadang merugikan orang lain. Itulah 4 permata yang ada dalam diri manusia yang seharusnya dijaga agar selalu berada di jalan yang benar. Semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi ihsan pilihan, sehingga kita dapat masuk kategori orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Demikianlah kajian pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.